Halo, selamat datang bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema yang sedang hot, yaitu IPO GoTo, Gojek dan Tokopedia. Pembahasan ini sudah kita tunggu-tunggu sejak tahun lalu, di mana di pertengahan tahun lalu ada berita bahwa GoTo akan IPO, mereka merger dan akan IPO, tapi tiba-tiba langsung disusul oleh Bukalapak menjadi IPO terbesar di Indonesia. Dan kemarin pagi keluar berita bahwa GoTo akan IPO di Indonesia, dan ada banyak poin-poin menarik dari IPO tersebut. Dan tentunya ada pertanyaan besar adalah, akankah akankah nasib investor retail, nasib investor saham di saham Buka membeli IPO startup tersebut akan berulang di saham GoTo nanti? Apakah strategi bandarnya akan sama? Apakah investor retail akan dikarungin barang-barang lagi seperti di Buka, atau ada sesuatu yang berbeda? Poin itulah yang ingin saya bahas di sini. Saya juga akan bahas sedikit tentang IPO startup, tentang valuasi dan lain-lain. Pembahasan yang sudah kami bahas ketika gathering khusus waktu IPO Buka lalu, itu saya akan bahas sedikit buat Anda mengerti. Intinya saya coba menjawab kurang lebih IPO Buka ini gimana, IPO GoTo ini gimana, apa bedanya, apa persamaannya dengan IPO Buka kemarin, di akhir saya akan coba jawab GoTo ini rekomendasinya buy, beli, atau buy, dadah, kayak gitu. Seperti itu. Oke, mari kita langsung mulai. Jadi pertanyaan utamanya, apakah IPO GoTo akan seperti Buka? Jadi ini beritanya, ini jadwalnya tanggal 15, penawaran awalnya 15 sampai 21 Maret, nanti distribusinya 1 April, dan listing jadwal manggung resminya saham GoTo di BEI adalah 4 April 2020. Ini bukan bagi saya yang berkecimpung di dunia startup, juga berkecimpung di dunia startup selain saham, ini bukan kejutan memang bahwa IPO-nya bulan April ini akan IPO, tapi yang cukup mengejutkan saya adalah nilai IPO-nya. Nilai IPO-nya hanya sebesar 17,99 triliun atau 1,2 billion dolar. Ini sebagai pembanding, ini kalah dari IPO Bukalapak yang 1,5 billion dolar, 23 triliun kalau nggak salah. Jadi ini tentunya memancing pertanyaan bagi yang belum paham, kok bisa Gojek dan Tokopedia yang jelas-jelas jauh lebih besar dari Bukalapak. Kita tahu, semua tahu Gojek bisnisnya apa, kita tahu semua tahu Tokopedia bisnisnya apa, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana mereka menguasai market share, tapi bisa kalah dari Bukalapak yang kita nggak tahu mereka ngapain sehari-hari kayak gitu. At least saya nggak tahu mereka sehari-hari ngapain sih kayak gitu, karena e-commerce-nya nggak tahu masih diurus atau enggak. Sekarang masuk bisnis bisnis farmasi, suntik sini suntik sana untuk mengeluarkan uang hasil IPO untuk ke partner-partner lain, perusahaan-perusahaan lain dan lain-lain. Dan itu kenapa Gojek, Tokopedia yang menguasai ekosistem itu bisa kalah? Jawabannya sangat sederhana, karena memang saham yang dilepas itu hanya 5%. Hanya 4,35% saham yang dilepas. Beda dengan Buka yang melepas 25%. Jadi memang valuasinya sendiri jauh di atas Buka yang sebesar 29 miliar dolar. GoTo 29 miliar dolar dengan IPO ini, sementara Buka hanya 7,5 miliar dolar, seperti itu. Jadi itu poin pertama yang butuh menarik adalah IPO saat ini saham yang dilepas sangat sedikit. Ini tentunya cukup aneh bagi kita yang punya mindset IPO adalah garis finish, garis pencapaian, ini bagi startup. Karena memang seperti itu. Startup suksesnya itu nanti kalau udah IPO. Lu buka startup, punya ide bagus, jalankan startup bagus. Bisnisnya bertumbuh bagus, revenue-nya bertumbuh bagus. Revenue-nya bertumbuh, bisnisnya bertumbuh, ekosistemnya semakin besar, bagus. Semakin dikenal publik, bagus. Semua itu bagus, bagus, bagus. Tapi nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Itu semua bakar duit. Kebagusan-kebagusan itu semua bakar duit, semua mendatangkan kerugian. Baik bagi pemegang saham, maupun bagi pendiri. Bagi investor, venture capital, semua yang beli, semua yang nyuntik itu, semua itu nggak ada duitnya. Duit baru keluar ketika IPO.
Ketika mereka bisa menjual kebagusannya itu, wacana-wacana, prospek, mimpi bagusnya itu, dijual dan jadi duit dari investor saham, investor retail. Itu namanya IPO. Itu namanya exit. Jadi kalau mindsetnya seperti itu, memang idealnya jual sebanyak-banyaknya, jual semahal-mahalnya. Kayak gitu. Tapi bukan itu strategi yang dipakai oleh Gotoh. Dia hanya meracing, mengumpulkan, hanya mau menyerap uang sebesar 1,2 billion dolar atau 18 triliun. Kayak gitu. Ketika berita itu keluar, ketika ada breaking news waktu itu pagi-pagi, saya langsung bilang di Telegram kami bahwa kalau ini yang terjadi, pasti ini dual listing. Mereka hanya jual sebagian di Indonesia untuk jual lagi di negara lain. Dan itu dikonfirmasi dari setelah prospektusnya disebar ke retail bahwa mereka emiten berencana melakukan penawaran internasional pada akhir 2023. Jadi 2022 ini, akhir 2023, 1,5 tahun lagi, hampir 2 tahun lagi mereka mau IPO internasional. Yang diincar itu Nasdaq, Dow Jones, NYSE, New York Stock Exchange, Hong Kong, Singapore Stock Exchange atau London Stock Exchange. Intinya di mana ada banyak duit, gue mau jualan di situ. Gue mau menang di situ, gue mau nyerap uang di situ. Itu langkah Gotoh. Saya ketika ini gitu ininya, cuma ketika semakin dipikir baik juga mereka ya. Kayak gitu. Baik juga mereka, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Kebaikan apa tentang orang-orang di Gotoh ini yang jujur membuat saya respect dengan itu. Kayak gitu, dan sedikit menghapus kekecewaan dengan IPO sebelumnya kayak gitu. Ya, Anda tahu yang mana. Sekarang kita bahas. Sekarang kita tahu mereka cuma jual sedikit. Mereka mau nyerap 18 triliun. Mereka mungkin bisa nyerap 36 triliun kalau mau jual 10% sahamnya. Mungkin bisa nyerap 70 triliun gitu kalau mau jual 20-30% sahamnya, tapi mereka milih nyerap 18 triliun. 18 triliun. Padahal beberapa bulan lalu tanpa harus repot-repot IPO, mereka sudah pernah menyerap 1,3 billion dari Abu Dhabi Investment, Google, Temasek, Fidelity. Intinya nggak perlu IPO aja mereka bisa dapat 18 triliun lebih. Nah, ini hampir 20 triliun. Ini 1,3 billion, sementara sekarang hanya 1,2 billion. 1,2 billion, 18 triliun. Ini hampir 20 triliun. Jadi hanya mereka bisa dapat suntikan. Kalau memang goalnya cuma butuh uang, mereka masih bisa dapat duit segitu. Beberapa bulan lalu mereka dapat 1,3 billion. Kalau cuma butuh uang. Kalau nggak yang disuntik lagi, bangkrut nih perusahaan, kan mungkin. Namanya startup, selalu butuh suntikan, selalu butuh boosting biar tetap hidup. Karena mereka nggak untung, mereka rugi besar. Nanti kita bahas. Cuma mereka nggak memilih itu. Sekarang mari kita bahas angkanya. Dengan valuasi, dengan menjual 4,3% saham dengan sebesar 18 triliun, berarti memberikan valuasi Gotoh menjadi 414 triliun atau 28,8 billion dolar. Oke, sekarang kita bahas valuasi ini. Terus valuasi ini mahal atau murah? Saya mau bahas ala komentator saham. Sekarang kita bahas supaya Anda mengerti, karena saya yakin akan ada berbagai macam komentator saham, investor, dari guru-guru saham, dan lain-lain, membahas dari semua sisi. Mari kita bahas dari banyak sisi. Pertama, kita bahas dari 414 triliun ini mahal atau enggak kalau based on aset. Keluar berita dari itu pun banyak pemberitaan bahwa Gotoh mencatat total ekuitas, total aset kurang hutang itu 130 triliun. Dan dengan jumlah saham 1,19 triliun saham, maka PBV-nya 2,8 sampai 3,17 kali. Jadi ini, kalau Anda lihat kayak gini, misalnya bandingkan BCA, PBV BCA itu 4,9 kali, sementara Gotoh 2,8 sampai 3,1, berarti nggak mahal-mahal banget dong. Ingat saya buka itu PBV-nya 20 atau 28 kalau nggak salah. Sementara ini PBV-nya 2,6 sampai 3,1 kali. Jadi belum mahal banget. Kita juga bisa debat, mungkin masa 20 tahun ke depan pertumbuhan revenue Gotoh lebih besar dari
BBCA bisa aja kita punya asumsi kayak gitu. Pertumbuhannya ya, kan sekarang harganya mahalan BCA. Tapi kalau growth-nya lebih bagus Goto, siapa tahu lebih menguntungkan punya Goto daripada punya BBCA. Karena PBV-nya rendah. Kalau kita cuman pukul rata PBV. Cuman Anda harus mikir, oke, ini dari nilai ekuitas. Ekuitas itu dapat dari hasil jumlah aset 148 triliun dikurang jumlah hutang 17 triliun. Kita tahu perusahaan kayak Goto harusnya nggak punya banyak hutang. Kenapa wong dia tiap 6 bulan, tiap 7 bulan disuntik dana. Butuh duit disuntik, butuh duit disuntik. Uang banjir masuk situ. Jadi utang 17 triliun kita bisa paham lah. Kecil hutang. Tapi pertanyaannya aset 148 triliun itu isinya apa? Aset 100. Karena oke, Tokopedia website. Aset apa ya website? Apakah ada tanah? Apakah ada kantor? Apakah ada kendaraan? Apakah ada cash? Atau apa? Apakah ada mesin? Bingung kan? 148 triliun itu ngitungnya gimana? Sekarang kita lihat dari prospektusnya. Ya, dia punya aset total 20 punya kas, punya uang cash sebesar 20 triliun. Jadi sampai 31 Juli mereka masih punya uang 20 triliun. Artinya apa? Dengan hutangnya cuma 17 triliun, total liabilitas cash 20 triliun aja, artinya perusahaan ini aman dari kebangkrutan. Kalau Anda mau beli, jangan takut karena ini perusahaannya ruginya triliunan setiap tahun, nggak usah takut. Bulan depan, 3 bulan lagi gagal bayar, nggak usah takut itu. Karena mereka punya cash lebih banyak dari ini. Tapi ini cuma 20 triliun, asetnya 148 triliun, 28 triliunnya lagi apa? Ada piutang. Oke lah, total aset lancarnya yang bisa berupa cash, yang bisa dikonversi jadi cash selama 1 tahun itu 25 triliun. Oke, masih nyisa kan? Masih sisa sekitar 120 triliunnya lagi. Itu aset tidak lancar. Dari aset tidak lancar, kita bisa menemukan aset-aset yang gampang mengerti. Seperti piutang lain-lain 258M. Uang muka 42M. Aset tetap itu kan mungkin kantornya, Goto di total ya, mungkin kantor, mungkin dia punya beberapa motor Gojek kayak gitu. Mungkin punya apa, itu 1,3 triliun. Jadi total ini aset yang bisa mudah kita mengerti, saya highlight 25, ini jadi totalnya cuman 1,5 triliunan. Ini 25, ini 1,5 berarti 26,5. Sisanya apa? Karena ini lagi ngomong aset Gojek dan Tokopedia, perusahaan digital. Nah, kita lihat sisanya. Ada yang terbesar misalnya aset tidak berwujud. Nggak ada wujudnya. Gimana ngitungnya nggak berwujud? Diestimasi, dinego. Sama kayak Anda menghitung berapa nilai CTS, YouTube CTS, nggak ada wujudnya. Ya nego aja sama saya. Kalau Anda mau beli YouTube CTS, kayak gitu, saya mau beli YouTube Creative Trader, Anda mau beli dari saya, nego aja sama saya. Ketemulah angka 13,5 triliun. Aset nggak bisa dijual juga kan, maksudnya ya ini yang mau dijual, tapi nggak ada wujudnya, nggak bisa dicairin. Kalau tiba-tiba Goto nilainya jelek, ini pun hilang. Image-nya langsung rusak, someday, kita berharap itu tidak pernah terjadi, cuma kalau ini langsung hilang, langsung jadi nol. Karena itu bukan uang muka, bukan rumah, bukan apa. Investasi pada entitas asosiasi. Jadi beli startup lain, beli Bank Jago, beli saham Bank Jago, beli saham ini, 4,9 triliun. Investasi pada Ventura bersama, 6,5 triliun. 650 juta. Investasi lain-lain. Jadi yang disebut aset itu uang yang dipakai ngebeli perusahaan lain, saham lain. Jadi isinya saham. Isinya kepemilikan, bukan aset yang ini. Kepemilikan yang itu juga. Yang kita tahu misalnya Jago udah digoreng dari 100 ke 15.000 harganya. Banknya masih gitu-gitu aja, untungnya cuma 80 miliar kayak gitu, nggak nutup apa-apa dari 148 triliun untung Jago, cuma nilainya sudah naik begitu tinggi. Jadi asetnya isinya itu, dan yang paling besar adalah goodwill. Apa tuh goodwill? Saya bantuin Anda cari.
Goodwill ada the value of companies, brand name, solid customer base, good customer relation, good employee relation, property technology represent some reason of why goodwill exists. Jadi brand, yes kita tahu brand Goto sangat bagus, yes saya. Beda lah sama startup satu lagi yang udah IPO. Jadi brand Goto sangat bagus, kita tahu. Kayak gitu. Cuma Gojek bagus, Tokopedia bagus. Kalau Anda merasa saya bukan beli aset, saya bukan beli asetnya sekarang, saya beli masa depannya ya. Masa depannya sudah dihargai sekarang pun. Jadi di harga 193 triliun. Brandnya, namanya jadi udah dihitung semua versi mereka. Jadi ini debatable tentunya. Ditanya orang lain bisa beda banget harganya. Oh kalau saya sih lebih suka pakai Grab gitu. Bisa turun goodwill-nya kan. Customer base-nya kayak gitu. Dan itu nilai terbesar dari aset Goto. 93,73 triliun. Goodwill-nya. Belum investasi-investasi saham-sahamnya, bisnis-bisnis kulinernya, dan lain-lain. Dan aset tidak berwujudnya. Jadi kalau Anda mengatakan, yes saya setuju 2,8 dan 3,1 itu murah untuk perusahaan yang punya masa depan semenarik Goto, yes. Tapi Anda harus include juga aset yang dihitung apa. Ternyata asetnya sudah mengandung brand image-nya. Aset tidak semua udah dihitung itu. Jadi bukan Anda beli asetnya 130 triliun, brandnya nggak dihitung, ininya nggak dihitung, nggak. Semuanya sudah dihitung. Ini sebagai pembanding, saya kasih contoh perusahaan Astra asetnya gimana. Ini dari 160 triliun, 63 triliunnya kas, ada piutang, usaha, piutang lain-lain, dan lain-lain 160 triliun. Aset tidak lancarnya ada piutang pembiayaan 31 triliun, ada properti investasi 7 triliun, tanaman perkebunan 7,1 triliun, dia kan punya itu kan kebun kan, aset tetap 55 triliun, tanah yang untuk dikembangkan 3,5 triliun, properti pertambangan 11 triliun, goodwill-nya 4 triliun, brand image Astra Internasional itu 4 triliun. Sementara Goto dinilai 93 triliun. Dan aset tak berwujudnya cuma 1,7 triliun, sementara Goto aset tidak berwujudnya 13 triliun. Seperti itu. Jadi ini pembanding betapa bedanya satu perusahaan real, satu perusahaan ya digital, dan yang disebut aset itu sesuatu yang tidak bisa dipegang, dan aset berupa asumsi, atau banyak orang bilang berupa mimpi, berupa projection, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Anda tanya, apakah based on aset yang sudah dimiliki dengan ekuitas berapa tadi, dengan PBV 3,1 itu mencerminkan 414 triliun? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. 414 triliun itu jadi bisa dibilang kalau nggak mencerminkan 414 triliun berarti harga IPO Goto itu mahal. Kayak gitu. Terus gimana kalau lihat prospek ke depan? Profit loss-nya. Kita tahu startup semua rugi. Startup kalau untung aneh, ngapain dia jadi startup? Kalau untung dia nggak butuh disuntik dong. Ya, ngapain disuntik? Gua aja udah untung gede kayak gitu. Disuntik buat apa? Enggak. Jadi semua startup umumnya rugi, startup besar. Jadi itu nggak bisa kita anggap sebagai kejelekan. Karena semuanya rugi kok. Anda lihat buka rugi, Anda bisa nyalahin buka rugi, Goto lebih banyak ruginya. Tapi yang menarik kita highlight adalah berapa uang masuk, bagaimana pertumbuhan uang masuknya, revenue-nya, pendapatan perusahaan, dan berapa ruginya. Ini yang menurut saya agak sedikit membuat saya kurang pede terhadap masa depan profit loss perusahaan ini. Masa depan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi apakah bakal untung. Kenapa? Karena saya pengguna Gojek dan Tokopedia. Juga saya menggunakan Grab, juga menggunakan Shopee, juga menggunakan Blibli. Saya pengguna itu. Jadi saya tahu. Dan saya sadar di tahun 2021 ini cashback, program bakar duit Goto itu semakin tidak terasa. Berarti dia mulai mencoba beralih mencari keuntungan. Wajar, seharusnya seperti itu kalau dari sudut pandang investor.
Ya jangan bakar duit mulu dong, kan udah banyak kan, marketnya udah banyak, orangnya udah banyak. Orang udah biasa belanja online, udah biasa naik Gojek, kayak gitu ya mulai dah cari untung. Dan kalau 2021 itu sudah mulai cari untung, saya cukup khawatir dengan revenue Goto yang cuma 6,8 triliun, tapi ruginya 8,1 triliun. Uang masuk ke Goto selama Januari sampai Juli 2021 itu lebih sedikit daripada ruginya. Kayak gitu. Ini pendapatan brutonya. Pendapatan bersihnya lebih kecil lagi. Kayak gitu. Jadi revenue-nya 6,8 triliun, ruginya 8,1 triliun. Jadi artinya apa? Mungkin harga untuk untung kalau kita melihat kayak gini, karena satu pertimbangan lagi adalah saya nggak yakin dalam 20 tahun ke depan market share jumlah pengguna GoTo akan naik 3 kali lipat dari sekarang. Karena menurut saya hampir semua orang di kota besar udah belanja online. Ini lebih ke persaingan, bukan buka market baru lagi. Yes, mungkin masih bisa buka di pelosok-pelosok Indonesia. Coba berapa banyak sih uang yang ada di sana untuk belanja online dibanding di kota besar kayak Jawa, Sumatera, kayak gitu kan itu mayoritas sudah belanja online. Dan meskipun sudah belanja online, growth-nya udah besar, udah semakin ini, tetap aja ruginya sebesar ini. Itu sebabnya mungkin di prospektus Goto pun mereka mengatakan perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan akan dapat membukukan laba bersih di masa mendatang. Ini sangat jujur, sangat fair mengatakan bukan hanya mereka sudah untung rugi 65 triliun sejak berdiri sampai sekarang gitu. Sejak berapa ya? Sejak tahun berapa ini? Kayak gitu, dari 2018 sampai sekarang sudah rugi 65 triliun. Oke, fair. Untuk membuka market, untuk membuat Goto mereka rugi, keluar biaya 65 triliun. Kayak gitu mereka juga mengatakan bahwa mereka nggak yakin nih perusahaan bisa untung ke depan. Tentu mereka berharap, saya juga berharap Goto bisa untung. Karena kalau rugi terus lama-lama tutup dua-duanya. Apalagi setelah IPO di mana orang nggak bisa nyuntik lagi dana kan. Mereka nggak yakin kayak gitu. Tapi tentunya ketidakyakin. Nah, jadi kalau kita simpulkan gini, perusahaan yang mereka aja nggak yakin bisa kedepannya bisa untung, dan terlepas dari seberapa raksasanya Goto saat ini, apa gurita ekosistem bisnisnya, mereka tetap dapat revenue 6,8 triliun dan masih rugi 8,1 triliun. Jadi masih panjang banget untuk proses untung. Mungkin ininya harus naik 3 kali lipat lagi kayak gitu, baru bisa untung. Atau mungkin enggak juga kayak gitu, kita nggak tahu. Karena so far sih ya, meskipun ini naik, ininya pun naik gitu. Ruginya mulai turun di sini kayak gitu. Jadi kita nggak tahu seberapa besar titik ininya sampai mereka bisa dapat Rp1 pertama untung, kita nggak tahu. Dan karena marketnya sudah sangat besar sekarang, susah bertumbuh kecuali ke luar negeri kan kayak gitu, dan perusahaan sendiri nggak yakin untung. Jadi kalau saya bilang profit loss ratio-nya, apalagi saya berharap dividennya, itu tidak menjelaskan valuasi 414 triliun. Kemahalan. Emang 414 triliun itu bisa balik dalam 20 tahun ke depan? Nggak tahu. Mereka aja nggak tahu bisa untung atau nggak. Bisa balik dan bisa habis sama. Kayak gitu. Oke. Itu valuasi. Jadi kalau kita pakai metode analisa lama, nggak ada ininya, nggak ada penjelasannya. Asetnya aset tidak berwujud, goodwill, investasi, saham, dan lain-lain, saham-saham yang harganya udah digoreng luar biasa, itu aset Goto. Saat ini, kayak gitu, dan profit loss-nya juga seperti itu. Terus gimana? Jadi angkanya dari mana nih? 414 triliun itu dari mana? Saya share satu materi yang kami bahas dulu di gathering khusus Bukalapak yang kami buat waktu itu secara khusus, pembahasan mendalam tentang startup dan lain-lain, dan juga materi workshop Bandar Mulgi IPO. Karena ini ini saya share sedikit materi workshop tentang valuasi startup oleh venture capital. Kebetulan saya juga salah satu investor startup. Saya punya saham di salah satu startup yang ya belum terlalu besar. Cuma saya tahu valuasinya, cara menghitungnya. Jadi nggak bisa dihitung dari untung rugi. Kayak gitu. Untungnya berapa kali 10 biasanya itu valuasi perusahaan konvensional. Cuma ini nggak bisa, karena perusahaannya selalu rugi. Rugi kali 10 ya tambah rugi kan. Jadi valuasi startup nggak bisa dari untung ruginya.
Karena semakin besar perusahaannya justru seringkali semakin besar ruginya. Perusahaan startup juga tidak memiliki aset yang besar. Seperti dibilang, asetnya maya semua. Kayak gitu. Kalau perusahaannya runtuh, asetnya hilang dengan sendirinya. Kayak gitu. Tidak memiliki aset yang besar, valuasi perusahaan dihitung dari berdasarkan revenue atau gross transaction value atau GTV. Atau nilai uang yang berputar. Jadi itu cara ngitungnya. Misalnya kayak gini. Misalnya perusahaan revenue atau GTV-nya, nanti saya jelaskan apa itu GTV, itu 1 miliar. 1 miliar. Kalau ininya 1 miliar, valuasi perusahaan itu misalnya dinilai 20 miliar rupiah. Jadi berarti valuasi perusahaan itu 20 kali revenue atau GTV perusahaan. Startup yang saya miliki itu angkanya sekitar 10-15 kali GTV valuasinya. Anggap omsetnya setahun cuma 1 miliar, nggak usah 1 miliar, 10 miliar, omsetnya setahun cuma 10 miliar, nilai perusahaannya saat ini itu sekitar 200 M. Kalau kayak gitu contohnya 10 miliar omset nilainya 200 M. Padahal omset loh ya, bukan untung. Karena rugi perusahaannya. Omset gitu cara ngitung. Kenapa dia angka segitu? Karena perusahaannya tumbuh luar biasa. Di masa krisis tahun lalu itu naik berapa? Naik 4 kali lipat dari revenue tahun sebelumnya. Growth-nya 4 kali lipat. Tahun ini kuartal pertama itu ngalahin setahun 2021. Jadi growth-nya luar biasa, makanya harganya besar. Cuman semakin gede seperti Goto, gak bisa lagi growth-nya luar biasa. Karena semua orang udah tahu Goto kan, kayak gitu. Jadi biasanya angka pengalinya itu kecil. Kalau udah sebesar Goto, biasanya cuma 1 kali GTV atau 2 kali GTV. Kalau masih kecil-kecil, yang masih ini bisa 10, 20, bahkan 30 kali GTV pun ada. Kayak gitu. Apa itu GTV? Contohnya misalnya Tokopedia. Yang disebut omset, kan misalnya Anda beli kaos dari kami, Anda beli kaos 200.000 ke kami, itu kan bukan omset Tokopedia. Tokopedia dia dapat fee-nya mungkin. Tapi itu bukan omset. Kalau beli kaos 200.000 nggak bisa dicatat omset Tokopedia. Toh yang beli Anda yang jual saya kan? Berarti itu omset saya, pengeluaran Anda. Nggak bisa masuk omset Tokopedia. Cuma kalau dihitung, misalnya Tokopedia dapat 2%-nya kecil banget revenue-nya, uang yang masuk Tokopedia. Jadi yang dihitung adalah nilai transaksinya. Wah, itu dia belinya via Tokopedia, dihitung lah. Dan itu yang dihitung di Tokopedia. Contohnya Bukalapak, GTV-nya, total transaksi di Bukalapak itu 85 triliun sebelum IPO dan valuasinya 87,6 triliun. Jadi make sense. Jadi 1 kali saya bilang kan, kalau perusahaan kecil 1 kali. Kalau kita lihat Gojek lebih canggih lagi. 12 bulan terakhir sampai 30 September 2021, GTV nilai pertumbuhan transaksi bruto GTV-nya itu 414 triliun 12 bulan terakhir. Tadi berapa valuasinya? 414 triliun. Ini yang saya bahas di workshop Bandarmologi IPO. Juga waktu IPO buka lalu, perusahaan sebesar ini nilainya akan cenderung mendekati 1 dari GTV. Jadi bukan dari PBV, bukan dari PER, bukan, tapi dari GTV, itulah valuasi startup. Jadi kalau Anda lihat dari valuasi startup, oke, ini pas. IPO seharga 1 kali GTV. Kayak gitu. Jadi udah oke sampai sini. Jadi wajar dengan valuasi yang wajar. Nanti orang-orang yang ngerti pun akan tahu ini angkanya wajar. Kalau dia ngerti startup. Kalau belum ngerti ngitung PBV, PER tentunya nggak nyambung. Karena ini udah beda bursa. Kayak gitu. Sekarang, tapi terlepas dari itu, saya adalah orang bandarmologi. Bagi saya ini adalah bisnis cari duit. Jadi saya lebih senang menganalisa dari sisi kepentingan. Dan kepentingan apa yang ada dalam IPO Goto atau IPO semua startup lainnya adalah exit strategi. Terlepas dari apapun yang dibilang owner-ownernya, saya yakin semuanya intinya adalah exit strategi.
Nggak usah owner deh, pegawai-pegawainya aja yang saya kenal udah nggak sabar nunggu Goto IPO. Kalau dia punya saham biar dia bisa jualan sahamnya. Capek dia ngurusin ojek mulu, capek ngurusin makanan mulu. Sekarang gue mau duit. Duit dari mana? Ya selain dari gaji, dari jualan saham. Duit siapa? Ya duit Anda. Duit kita yang diambil oleh mereka. Mereka udah ngasih cashback banyak, ini waktunya kita membayar balik mereka. Bahkan, ini kalau Anda belajar startup, ini step by step-nya startup. Idea stage, friends and family angel stage, jadi pendanaan dari friends and family, pre-seed stage, startup seed startup itu seri 1, seri 2 dan lain-lain, early stage startup, growth stage, dan diakhiri dengan exit stage yang namanya IPO. Jadi dari nol, dari mulai mimpi, dari mulai workshop pertama mereka ajarin. Lu punya idea, lu cari dana dari keluarga, dari teman, dari angel investor, cari venture capital, kembangin bisnis, marketing besar-besaran, growth stage tumbuh besar-besaran, cashback, bakar duit, dan lain-lain. Anda berjuang keras mati-matian, nanti kapan Anda terbayar? Ketika IPO, exit stage. Anda bangun rumah, di sini jual rumahnya. Anda sebelumnya jadi tukang, di sini Anda jadi orang terkaya. Itulah startup. Itu yang paling penting kita teliti. Dan misalnya, ini udah keluar berita nih. Dari IPO Goto, kekayaan William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia mencapai 6,63 triliun. Salah satu tokoh favorit saya, Pak William Tanuwijaya. Kalau dia Goto IPO, semua sahamnya dijual, dia akan dapat 6,63 triliun kalau dijual di harga IPO-nya. Tapi belum bisa dijual kalau Anda belum ada uangnya 6,3 triliun. Sekarang hanya 6,63 triliun ini hanya berupa tulisan di sertifikat kepemilikan Tokopedia. Saya punya sekian persen saham Tokopedia, saya ini kayak gitu udah. Sama-sama kepemilikan saya di startup yang saya miliki. Hanya berupa angka persentase kepemilikan saham di sertifikat karena belum IPO. Saya belum bisa menyerap uang Anda, menjual saham saya ke Anda. Nilainya berapa terserah. Kalau Pak William Tanuwijaya ini nilainya 6,63 triliun, tapi belum berupa uang. Kayak gitu. Jadi itulah jadi kenapa startup butuh IPO? Karena mereka juga pengen dong dapat 6,63 triliun uang beneran, bukan cuma angka. Jadi mereka butuh uang Anda, uang kita, uang para investor saham. Mereka udah kerja keras, waktunya kita balas budi. Kayak gitu. Oke, jadi bagi saya yang penting adalah kepentingannya. Kita tahu mereka keluar. Pertanyaannya, mereka bisa keluar nggak? Mereka sudah keluar nggak? Mereka akan keluar kapan? Atau yang paling penting pertama adalah uangnya berapa yang butuh keluar? Kan mereka udah cashback terus, udah ngeluarin duit, udah bakar duit bertahun-tahun sampai segede sekarang berapa? Kita ambil pembelajaran, balik lagi ke Bukalapak. Ini pembahasan juga di gathering lalu. Pendanaan Bukalapak itu sebelum IPO totalnya 784 juta dolar. Ini bukan valuasi ya. Valuasi itu angka. Valuasi itu duitnya belum keluar. Kayak ini duitnya belum ada 6,63 triliun tapi angkanya segitu. Ini total funding, jumlah uang yang sudah disuntik dan mungkin sudah habis. Itu sebesar 784 miliar. Itu Bukalapak. Tapi menariknya, jadi ini sejarah pendanaannya, dari ini sampai sini total 50 juta, dari sini sampai sini total 100 juta. Di bulan April 2021 ada pendanaan 234 juta dolar dan 400 juta dolar. Bahkan pendanaan 400 juta dolar itu dibilang untuk preparing for IPO di third quarter 2021. Jadi Bukalapak ada dua fase. Itu yang saya bahas dulu. Ada pendanaan pendanaan totalnya itu 10,9 triliun uang yang disuntik di Bukalapak. 10,9 triliun yang dimasukkan ke perusahaan sebelum IPO. Tapi ternyata 80%-nya itu dipakai buat modal IPO, buat modal bisnis kuliner.
80%-nya keluar April, Agustus sudah IPO. Artinya apa? Artinya duitnya nggak dipakai lagi buat cashback, nggak pakai lagi buat ngebesarin perusahaan, buat membesar ekosistem, nggak. Duit buat membesarkan ekosistem ini cuma 150 juta ini. Di bulan April ini cuma buat bisnis kuliner. Kayak gitu. Itu sebabnya kita nggak lihat lagi. Sebelum IPO pun kita nggak lihat lagi gebrakan-gebrakan Bukalapak. Mungkin udah habis duit. Sekarang mereka masuk bisnis suntik-suntikan kan. Kayak gitu, masuk bisnis farmasi mungkin, dalam tanda kutip farmasi, kayak gitu. Sekarang jadi artinya apa? Artinya uang yang keluar sebenarnya buat dibakar yang sudah dibakar paling ini. Nanti pembahasannya. Jadi ini total funding 784 juta dolar, funding pre-IPO yang bulan April 634 dolar, berarti sisa real fundingnya cuma 150 juta dolar. Ini uang yang dipakai Bukalapak, membangun Bukalapaknya sampai sekarang. Kalau dalam rupiah itu 2 triliun. 2 triliun ini adalah uang-uang yang disuntikan oleh pemegang saham mula-mula, pendiri, venture capital awal, dan lain-lain. Dan 2 triliun ini kalau dibagi jumlah saham yang dimiliki investor lama 7,7 juta lembar saham, itu average-nya modal mereka cuma 281 per rupiah. Jadi semua investor-investor yang invest sebelum bulan April, yang menjadikan Bukalapak pada saat itu, modalnya cuma 281. Itu yang saya bilang hati-hati pada saat gathering itu, hati-hati setelah ini 8 bulan. Setelah pemegang saham lama, itu bisa jualan, karena mereka punya 281 perak modalnya. Kalau tetap di harga 850 IPO, diserap sama mereka. Gue bisa jadi orang terkaya kalau gue jual, modal gue 281. Dulu ketika kita mengira mereka nggak boleh jualan sebelum 8 bulan. Dulu. Kayak gitu. Jadi inilah yang penting. Valuasi berapa terserah. Tapi modal gue segini. Revenue berapa terserah. Untung atau rugi masa depannya nggak tahu, terserah. Itu semua masa depan yang nggak ada yang tahu. Even mereka aja nggak tahu, even gue tuh aja nggak tahu mereka bisa untung atau nggak. Tapi yang mereka tahu, gue udah ngabisin duit segini, modal gue segini, gue harus balik lebih dari segini. Dan ini angkanya kalau kita ngomong IPO Bukalapak dulu. Modal yang dipakai untuk membesarkan Bukalapak itu segini. Kayak gitu. Nah, sementara 7,7 triliun, sementara IPO-nya aja dia dapat 28 triliun. Kayak gitu. Itu lagi ngomong saham yang dilepas IPO, bukan pemegang saham mula-mula yang 75% yang juga tentunya bisa dijual. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat GoTo. Gojek sebelum IPO, sebelum merger, Gojek dapat pendanaan 5,3 miliar dolar untuk membesarkan Gojek. Tokopedia mendapat pendanaan 2,8 miliar dolar. Total funding, total uang yang disuntikan ke GoTo itu 8,1 miliar dolar. Itu total fundingnya. Setelah itu, dia dapat pendanaan dari Dubai dan lain-lain pre-IPO sebesar 1,3 billion dolar. Ini modal untuk IPO. Modal lewat pra-IPO gitu raih lebih dari 1,3 miliar dolar. Modal yang sudah disuntikan itu 9,4 miliar dolar. Dengan total, kalau rupiah itu 134 triliun. Jadi ini modal buat GoTo sampai saat ini. Keseluruhan ya, pemegang saham mula-mula ya dikurang inilah. Dikurang pre-IPO. Pemegang saham yang ikut ngebangun dan lain-lain, itu kurang pre-IPO 8,1. Beda banget kan, kalau tadi kan 80% di pre-IPO kalau buka, karena memang dibuat untuk bisnis kuliner. Kalau ini untuk funding GoTo, 8,1, ini untuk IPO-nya, 1,3. Total 9,4, 134 triliun. Valuasinya 414 triliun. Oke, berarti cuan kan? Nilai perusahaan 414 triliun, modal buatnya 134 triliun. Jadi kalau mereka jual semua saham GoTo, pendiri-pendirinya, karena mereka mau exit kan,
Mereka beli Goto untuk exit. Kalau mereka jual semua di harga IPO, dia dapat 414 triliun. Jual semua sahamnya dengan modal 130 triliun. Lumayan untungnya. Lumayan banget gitu, 300 triliunan gitu, 280 triliun untungnya. Kalau mereka jual semua. Kayak gitu. Valuasinya ini, tapi kenyataannya mereka cuma jual 18 triliun. Ini yang buat Goto jadi seru. Yang mereka jual cuma 18 triliun, at least pada saat IPO. Mereka cuma menyerap 18 triliun. Mereka ngeluarin duit 134 triliun. Udah dikeluarin. Udah jadi modal 134 triliun. Mereka cuma nyerap 18 triliun. Jadi mau semua diserap 18 triliun pada saat IPO juga masih nombok mereka. Uang yang dibakar belum kebayar semua dengan 18 triliun. Beda sama buka. Beda sama buka. Jadi ini modal mereka nih. Itu sebabnya ini yang membuat saya sangat respect sama Goto karena ternyata mereka pengen IPO di tempat lain juga. Yes, startup tujuan akhirnya adalah menyerap dana dari investor saham, dari investor retail. Yes, Goto sudah berbaik hati, sudah merubah Indonesia. Yes. Idealnya mereka menyerap uang dari Indonesia juga, yes, supaya pendirinya jadi orang-orang terkaya di Indonesia, yes. Tapi mungkin karena ada hati nurani atau mungkin karena orang Indonesia nggak punya uang sebanyak itu juga, mereka mereka besarnya di Indonesia, ngasih cashbacknya di Indonesia, ngasih diskonnya di Indonesia, tapi mereka mau nyerap di seluruh dunia. Supaya mereka jadi orang terkaya, tapi nggak harus buah dari pengorbanan orang Indonesia. Nggak harus didapat dari nyangkutnya orang Indonesia, seperti misalnya banyak emiten-emiten yang IPO lainnya. Mereka mau menyebar bahkan di Indonesia dari modal yang sudah disuntikan ke Indonesia kan, 134 triliun, mereka cuma menyerap 18 triliun. Kayak gitu. Mereka cuma menyerap 18 triliun, artinya akan ada serapan-serapan lain yang katanya baru akan dilakukan pada akhir tahun 2023. Berarti sekarang investor-investornya belum bisa balik modal. Dari mana uangnya? Baru dapat 18 triliun. Kayak gitu. Mereka mau nyerap dari negara-negara lain. Semoga ini berjalan dengan lancar. Jadi uang 134 triliun disuntikan ke Indonesia, dapatnya menyerap dari gantinya dalam jumlah lebih besar, dapat dari Singapura, dari Hong Kong, dari Amerika, terserah lah. Asal nggak usah orang Indonesia yang nyangkut. Kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang membuat, wah oke nih Bang. Saya respect ketika tahu, cuma ngincar segini dia. Saya yakin kalau 36 triliunan mereka masih bisa dapat. Tapi tetap juga belum balik modal, karena uang yang disuntiknya 134 triliun. Kayak gitu. Dan jadi ini ya, terus sebelum kita ke penutupan, ke kesimpulan, ada faktor-faktor menariknya. Jadi karena ada IPO ini, mereka sudah ini ya, bursa sudah tumbuh sih, sudah tahu hukum kebebasan bandar itu nomor 1, jadi nggak malu-malu lagi membahas bandar, sehingga Goto pun menunjuk bandar untuk stabilisasi harga, karena bandar adalah yang mengatur harga saham, bukan fundamental, atau fundamentalnya rugi terus, asetnya aset tidak berwujud, goodwill kayak gitu. Jadi jelas-jelas kalau mau harga stabil tunjuk bandar, that's good point. Belajar dari IPO buka. Tapi kalau lihat detailnya ya oke sih. Saya kenapa tuh saya nggak ngerti kenapa buat stabilisasi harga, kenapa nggak buat menggoreng harga. Itu idealnya kan kayak gitu ya. Ngapain tunjuk bandar buat menstabilkan. Tapi kalau kita baca detailnya, entah ini cuma lip service doang, supaya lucu-lucuan doang, supaya orang mau beli Goto, saya nggak tahu. Karena agak nggak make sense, dan ini contoh orang nggak mengerti, orang yang menganggap orang lain itu tidak mengerti. Disebutkan juga yang bertindak sebagai bandar untuk Goto adalah PT CGS CIMB Sekuritas. Perusahaan broker ini dibekali 7,8 miliar lembar saham untuk melakukan stabilisasi harga Goto. Jadi upaya Goto untuk melakukan stabilisasi menunjuk bandar. Ini kata analisnya. Analis ini, saya nggak tahu ini dia
Setidaknya ini kata analisnya, setidaknya jika nanti harga sahamnya turun, koreksinya tidak separah yang terjadi di buka. Jadi mereka ngira kalau sekuritas dikasih saham, dia bisa menjaga stabilitas harga. Kalau diguyur, mereka jaga. Pertanyaannya, Anda punya saham 7,8 miliar lot. Kalau lagi diguyur, lagi dibanting, lagi dihajar kiri, gimana Anda jaganya? Sahamnya mau Anda apain? Pilihannya cuma di hold atau dibuang kan? Gimana jaganya? Kalau ARB berjilid-jilid, Anda buang tambah jatuh. Iya kan? Di hold nggak ngefek kan? Nggak ngefek. Untuk ngejaga saham itu butuh cash. Tebelin bid. Jadi ya ini konyol-konyolan aja sih gitu. Mungkin segitu rendahnya orang mengira pemahaman bandarmologi publik. Jadi dikasih saham. Jadi kalau lagi diguyur di bid, Anda punya saham 7,8 miliar, Anda pasang 7,8 miliarnya di over, nggak ngefek, tetap ARB. Jadi kayak bumi gitu kan. Tetap ARB. Anda punya 7,8 miliar, mau punya 70 miliar pun di over tetap ARB kok. Kalau nggak mau jatuh, menjaga kestabilan, kasih duit. Kasih 700 miliar rupiah. Jadi kalau ada yang banting, lu beli, lu pasang bid. Atau lu kalau perlu hajar kanan buat arah berjilid-jilid, itu cara menjaga stabilisasi harga. Jadi ini contohnya bahkan analis sekuritas pun tidak mengerti sama sekali tentang mekanisme pembentukan harga. Dia bilang kalau mereka punya 7,8 miliar lembar saham, setidaknya jika turun harga sahamnya tidak separah buka, apa urusannya. Punya 7,8 miliar lembar saham bisa membuat harga jadi nggak turun. Dia bisa buat tambah turun, bisa. Bahkan kalau hari pertama, hari kedua arah 2 jilid gitu, dia bisa jualan 7,8 miliar lembar saham. Dia justru bisa jualan, bisa profit taking. Jadi bukan menjaga kestabilan harga, membantu menjatuhkan harga, bisa. Tapi nggak ada cara menjaga kestabilan harga dengan punya saham banyak tapi nggak punya duit. Ya kayak gitu. Jadi Anda abaikan aja info ini. Saya nggak bilang GoTo akan dibanting karena kepentingannya lebih besar, balik modalnya lebih besar. Tapi ada abaikan lah faktor-faktor orang tidak mengerti bandarmologi ini, gaya-gayaan, dikasih saham bisa menjaga kestabilan karena bukan kayak gitu harga saham bergerak. Juga poin menarik lainnya adalah ada berita jangan cemas pemegang saham GoTo kena gembok setelah IPO. Katanya kena gembok 8 bulan. Cuma salah satu pembelajaran yang kita ambil tahun 2020 lalu adalah jangan pernah percaya peraturan apapun di bursa saham yang membatasi kebebasan bandar. Karena hukum kebebasan bandar adalah hukum tertinggi di bursa saham. Membatasi retail oke, menutup mata retail oke, tapi membatasi bandar jangan. Kalau saya nggak akan pernah percaya. Belajar dari IPO sebelumnya. Oke, dari situ kesimpulannya, apakah IPO GoTo akan seperti buka? Kita lihat, jadi buka sendiri udah hancur, di harga sekarang udah 258, udah new low-nya, pernah berita juga keluar, pemegang saham buka existing dilarang jual saham selama 8 bulan, begini aturannya. Dulu pernah ada berita kayak gitu, sekarang saya cuma senyum-senyum melihat berita seperti ini, karena kita ada begitu banyak keanehan dari pemegang saham buka, dan pertanyaannya, kalau semua orang punya 850, siapa yang ngeguyur ke 258? Memang dia modal berapa kalau pemegang saham lama belum boleh jualan? Memang modal berapa dia? Dia IPO dapat 850 kan? Kenapa mau dijual di 500? Kenapa mau dijual di 600? Kenapa nggak di hold aja? Kalau dia nggak guyur, harga nggak turun. Tapi dia malah guyur. Berarti modalnya nggak 850. Kayak gitu. Karena buka perusahaan yang sama kok. Malah sekarang udah aktivitas baru suntik menyuntik. Udah masuk bisnis suntik menyuntik kayak gitu. Nggak jadi lebih bagus, nggak lagi lebih jelek, tetap rugi dan lain-lain. Semua sama. Jadi bukan karena kondisi perusahaan yang membuat mereka jualan. Mereka jualan karena pengen exit. Strategi. Itu tujuannya. Dan modal mereka tadi disebut 280 ya modal mereka. Nah, 281. Dan kalau Anda lihat, sejak IPO buka sampai hari ini,
transaksinya, rata-rata penjualannya, ini yang jual YU jual 10 juta lot, RF jual 6,5 juta lot, DX jual 4,7 juta lot, padahal saham yang dicetak entah berapa juta, ini banyak banget yang jualan. Ininya total 665 juta, di average 665. Kalau modal 281 ya cuan. Kalau modal 281, kalau modal IPO 850 rugi semua makhluk-makhluk ini. Ngapain dia jual? Kenapa nggak dia biarin aja? Ngapain dia IPO? Udah IPO langsung kita cut loss. Ngapain? Perusahaannya masih gitu-gitu aja kok, nggak berubah. Cuma beda cerita kalau modalnya 281. Ya profit taking namanya. IPO 850, harga sekarang 500 nggak apa-apa gue profit taking. Jadi kalau Anda ikut pembahasan kami di Gathering IPO Buka, kami menyarankan beli saham Buka. Harus ngakuin. Pada saat IPO kami menyarankan silakan beli. Saya pribadi beli, ketika naik berhasil saya jual, ketika turun saya beli lagi. Karena dulu saya berpegang sama peraturan yang membatasi kebebasan bandar. Selama bandar belum boleh jualan, saya yakin Buka aman. Itu asumsi kami. Cuman untuk IPO GoTo, saya nggak berani lagi memegang peraturan yang membatasi kebebasan bandar. Ini bursa saham. Tapi saya memegang peraturan, tapi yang saya incar, jadi saya nggak menyarankan membeli GoTo, karena pemiliknya nggak boleh jualan 8 bulan ke depan. Bukan itu. Karena untungnya besar, saya nggak tahu. Saya berdoa mereka bisa untung besar di kemudian hari, cuma saya nggak tahu. Mereka aja nggak tahu. Karena asetnya tinggi, enggak. Saya menyarankan, saya suka GoTo, saya kagum GoTo, karena mereka belum cuan. Modal yang sudah disuntikan 134 triliun, baru 18 triliun yang diserap di bursa. Dan dengan ketakutan sekarang dan lain-lain, dengan 5% saham yang ada, yang dilepas, 95%-nya lagi nggak akan bisa dijual dengan harga baik. Kalau mereka cuma jual 5, kalau mau mereka jual 25 di sini, sisanya dijual after IPO, atau jual 40, sisanya jual after IPO. Jadi dengan niatan, dengan hanya melepas 18% aja jelas bahwa ini cuma exit-exitan. Cuma exit kecil lah. Cuma coba-coba sampel, soft launching. Grand launchingnya, penyerapan terbesarnya akan ada di next IPO yang masih 2 tahun. Ini yang membuat saya menarik. Mereka yang udah nyuntik 134 triliun ini masih nunggu 2 tahun lagi untuk menyerap, mendapatkan hasil dari kerja keras mereka, dari investasi mereka, uang mereka yang dibakar baru akan balik 2 tahun lagi. Dalam periode itu, saya cukup yakin GoTo butuh dijaga. Baik dari sisi bisnisnya, baik dari pertumbuhannya, juga dari harganya. Kalau bisa ditingkatkan. Jadi kalau saya ditanya, beli atau buy, GoTo, saya memilih buy. Ini saya nggak merekomendasikan Anda apa-apa. Saya kasih asumsi saya, Anda mau beli silakan, mau nggak silakan. Saya bukan influencer GoTo. Saya nggak ngasih target akan berapa dan lain-lain. Saya hanya akan meng-highlight poin-poin yang menjadikan kami pertimbangan. Kami memilih untuk beli. Beli di sebelum IPO. Nah, beli di masa book building dan lain, saya nggak tahu akan dikasih atau enggak, dan saya akan tetap, kalaupun dapat kecil, saya akan kembali merilik saham ini after IPO nanti, terlepas dari gimana caranya dan lain-lain. Seperti itu. Karena sekarang saya nggak ngerasa berpegang pada peraturan yang membatasi kepentingan bandar, membatasi kebebasan bandar, tetapi saya memegang kepentingan bandar yang jauh lebih besar di depan. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu pembahasan saya tentang GoTo.
Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Silahkan Anda timbang sendiri, Anda putuskan sendiri. Bagaimanapun mungkin dalam 5-10 tahun ke depan kita nggak akan lihat lagi ada 2 perusahaan sebesar GoTo IPO karena mereka yang terbesar saat ini dan mereka IPO sekarang. Jadi kita nikmati aja, pembelajaran udah kita dapat banyak dibuka. Mudah-mudahan hasil pembelajaran kita bisa didapat dari IPO-IPO startup selanjutnya. Seperti itu. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya pertanyaan, punya komentar, ada yang nggak setuju, tulis di kolom komentar di bawah. See you next time.